A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Yasin ayat 71 sampai 83. Jadi hari ini terakhir surah Yasin. Insyaallah Kamis depan surah Ar-Rahman. Awalam yara, tidaklah mereka melihat, anna sesungguhnya kami Allah khalaqna telah menciptakan, kami Allah lahum bagi mereka, untuk mereka, mimma dari apa-apa, amilan yang telah dilakukan, aidina tangan-tangan kami, an'aman yaitu berupa binatang ternak, fahum laha malikun, fahum lalu mereka laha kepada binatang ternak, malikun menguasainya, menjadi miliknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 71 ini menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kita manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 71 ini, Allah menyebutkan nikmatnya. Di antara nikmatnya itu Allah ciptakan manusia ini ada binatang ternak, sapi, kambing, onta dan sebagainya, binatang-binatang yang bisa dipelihara. Ya, awalam yara ya'lamu wal istifham litaqdir wal waw dakhil 'alaiha fil khatab fi jumlatin nas ay amalna bila syarikin wala ma'na aman ya ibil baqara. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada manusia berupa binatang ternak. Mereka menguasainya, lalu ada yang dijadikan sebagai konsumsi untuk makan, ada yang dijadikan sebagai tunggangan. Sebagai tunggangan di zaman belum ada kayak kita sekarang, motor, mobil, pesawat, onta, kuda, kambing, sapi itu jadi binatang yang bisa dimanfaatkan. Yang kemarin kita bahas dalam surah Al-Qasas ya. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana ciptaan Allah berupa binatang dan Allah tundukkan, ya, agar manusia bisa menjinakkannya, memeliharanya, ya, menggiringnya, menyembelihnya, mengkonsumsinya dan menungganginya. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi binatang berupa kambing, sapi, onta. Yang di sini dijelaskan dalam tafsir Jalalain, al-ibil wal baqar wal ghanam, onta, sapi dan kambing. Bahkan ada syariat dari binatang ini berupa kurban, berupa akikah dan zakat. Jadi zakat itu wajib diberikan ketika mencapai nisab kambing, ya kan? Kemudian kurban, ya, setiap tahun di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Kemudian akikah khusus kambing, 2 ekor untuk anak laki-laki, 1 ekor untuk anak perempuan. Dan itu anak itu bisa memberikan syafaat dengan adanya akikah. Kullu gulamin murtahinun, setiap anak itu tergadai illa bil aqiqatihi, kecuali dengan akikahnya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Wahum laha malikun, lalu mereka ini merasa menjadi pemiliknya. Mereka merasa menguasainya, pemiliknya, padahal Allah lah yang menundukkannya. Wa zalalaha lahum wa minha raquhum wa minha yaqulun. Tadi udah jelasin ya. Wa jalalnaha, dan kami tundukkan binatang-binatang tadi berupa kambing, sapi, onta, ya kan? Lahum untuk mereka, paminha di antaranya raquhum, menjadi kendaraan. Ini kosong. Menjadi kendaraan. Wa minha yaqulun,
antaranya menjadi makanan konsumsi. Ya. Jadi di dalam ayat 72 ini Allah menjelaskan bahwasanya binatang itu ditundukkan oleh Allah pada hakikatnya, lalu dikuasai oleh manusia untuk menggiringnya, untuk memeliharanya. Di antara binatang itu ada yang menjadi kendaraan, ada yang menjadi makanan. Mereka sembelih, mereka memakan dagingnya, ya kan? Bahkan bukan hanya itu, walau fiha manafi wa masyarib, dan bagi mereka pada binatang ternak tadi manafi'u. Manafi itu jamak taksir dari manfaat, berbagai macam manfaatnya. Wa masyaribu, dan minuman, susu onta, susu sapi, susu kambing. Afala yaskurun, tidaklah mereka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan luar biasa ini. Allah ciptakan onta, Allah ciptakan sapi, Allah ciptakan kambing, berbagai macam manfaat, gizi, dagingnya, proteinnya, vitaminnya, susu apalagi, ya Pak ya, yang sering kita susu sapi. Tapi sekarang itu susu sapi yang dijual di kemasan itu umumnya sudah bercampur dengan gula, aslinya itu sedikit. Jadi kalau ada susu sapi biasanya susunya ada tulisan susu murni, ya. Nah, itu susu sapi itu. Susu kambing, wah itu lebih mantap lagi. Apalagi susu onta. Pernah Pak minum susu onta? Nah, alhamdulillah pernah. Yang udah haji udah umrah mungkin ya. Nah, susu onta. Daging kambing udah biasa gitu kan ya. Daging onta, daging sapi, ya kan? Daging onta yang udah berat ya. Tapi kalau udah mau sapi setiap Idul Adha, daging kambing apalagi kita sate, masalah nikmatnya itu kan. Ada orang mengatakan makan daging kambing nanti akan darah tinggi. Apa kaitannya? Nggak ada. Justru itu binatang yang menyehatkan, banyak proteinnya, banyak vitaminnya. Kok kenapa bisa darah tinggi? Jadi nggak ada kaitannya ya. Jadi bukan karena makanan daging sebenarnya, ya itu memang sudah pembawaannya, mungkin karena kualitas olahraganya kurang, istirahatnya kurang, konsumsi yang lainnya kurang, ya kan? Misalnya sayur-sayuran dan sebagainya, lalu tiba-tiba makan daging, jadi apa? Jadi kambing hitam, jadi kambing hitam ya. Maksudnya jadi alasan. Padahal tidak ada masalah. Nah, coba ujungnya apa ayat 73? Afala yaskurun. Tapi kenapa kebanyakan mereka tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu? Allah berikan kenikmatan sapi, kambing, onta tadi. Kenapa mereka tidak bersyukur? Masih ada kufur. Buktinya mereka masih maksiat, mereka masih makan daging yang haram, babi, ya kan? Daging-daging binatang-binatang yang menjijikkan, kemudian binatang yang berkuku tajam. Nauzubillahi min dzalik. Wattakhadhu min dunillahi alihatan. Nah, ini kita digiring oleh Allah dari ayat 74 ini. Mereka ini mengecam apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, mengecam sikap orang-orang syirik, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang kafir. Mereka menjadikan min dunillah selain Allah alihatan sebagai Tuhan, sebagai sembahan. Siapa ini selain Allah? Ada namanya patung, ada namanya Buddha, ada namanya Yesus, ada namanya berhala. Kalau kita ini umat Islam ini ada ya, selain Allah. Tuhannya apa? Harta. Tuhannya apa? Tahta, jabatan. Itu juga Tuhan kadang-kadang kan. Emas, berlian. Tuh. La'allahum yansarun, agar mereka ditolong dari azab Allah.
Gimana Allah akan menolong kalau mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan mereka? La yastati'una nasrahum, tidak akan mampu menolong, tidak akan mampu patung-patung Tuhan selain Allah nasrahum menolong mereka. Wa hum lahum jundum muhdharun, bahkan mereka bagi patung-patung itu menjadi bala tentaranya yang Allah berikan, dihadirkan di padang mahsyar. Tidak akan mampu, tidak akan menolong patung selain Allah yang mereka sembah. Masya Allah, tidak akan mampu menolongnya. Kenapa? Karena patung itu Tuhan selalu itu hina, rendah, kecil, lemah. Jangankan menolong yang menyembahnya, diri sendiri aja tidak mampu menolong. Kenapa? Patung itu binatang yang tidak dapat mendengar, tidak dapat ngomong, tidak dapat berbicara, makhluk mati. Ya, kenapa mereka sembah? Ya kan? Bahkan Allah hadirkan muhdharun, itu hadir. Allah hadirkan nanti ketika di padang mahsyar. Ini kan orang dikumpulin di padang mahsyar, Pak. Orang-orang yang menyembah selain Allah itu dihadirkan. Yesusnya, patungnya, Budanya, ya malaikat yang mereka sembah. Jadi ada orang menyembah malaikat, Pak. Ada yang menyembah iblis, ada yang menyembah setan, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah orang soleh. Ada. Ini orang soleh, ini wali, ini disembah. Nabi disembah, setan disembah, pokoknya yang menyembah selain Allah dihadirkan. Menyembah harta, menyembah jabatan, menyembah presiden, ada. Nauzubillah. Bahkan yang aneh, ada yang menyembah sapi disembah. Itu orang India tuh. Ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah monyet. Bahkan di India itu saking jahiliyah sampai hari ini, kalau melihat ada orang lahir bentuknya kayak patung yang mereka sembah, akhirnya mereka sembah tuh anak kecil, wajahnya kayak patung yang mereka sembah, disembah. Astagfirullahaladzim. Itulah saking jahiliyahnya, dan sampai hari ini ada seperti itu. Bahkan nanti di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan patung-patung itu tidak dapat mendatangkan kebaikan sekecil pun, tidak dapat menolak keberatan. Terima kasih Maulana, jazakallahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Tuh, tidak dapat, Pak. Tidak dapat patung Tuhan, tidak dapat. Kenapa? Ya mereka jangankan nolong manusia, nolong sendiri-sendiri tidak mampu. Fala yahjuka qawluhum, maka janganlah engkau Muhammad membuat kamu sedih ucapan-ucapan mereka orang-orang kafir. Ini ada huruf mim dalam ilmu tajwid mutlak, artinya kita berhenti di kalimat ini, Pak. Fala yahzunka qawluhum, berhenti di situ tuh. Karena ada ilmu tajwid ada huruf mim mutlak, wajib berhenti. Apa maknanya? Hai Muhammad, Rasulullah SAW, jangan kamu sedih, jangan sakit hati. Ucapan-ucapan mereka, ucapan siapa nih? Orang kafir yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, yang tidak percaya dengan Allah sebagai Tuhannya. Mereka ingkar, mereka masih menyembah Tuhan selain Allah. Jangan sedih ya Muhammad. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, rahasiakan, dan apa yang mereka terang-terangan. Jadi Allah tahu. Jadi ada orang yang sembunyi-sembunyi menyembah Tuhan selain Allah. Ada orang yang terang-terangan menyembah Tuhan selain Allah. Allah tahu. Allah Maha tahu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi tidak ada yang rahasia bagi Allah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah.
Tidak ada Pak. Dalam ayat kursi yang kita bacakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya kan? Ya kan ada itu. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu, mengetahui apa yang di depan, di belakangnya, yang kejadian hari ini, kejadian kemarin, kejadian nanti akan datang, Allah tahu. Siapa yang menjadi wali kota, Allah tahu. Siapa yang jadi gubernur, Allah tahu. Tumbangnya PKS di Depok, di Jawa Barat, di Jakarta. Kenapa? Karena mengecewakan umat, ya, karena Anies disingkirkan, makanya disingkirkan oleh Allah PKS itu oleh umat. Makanya hati-hati dengan umat. Khawatir PKS ayat 3 nggak ada yang milih nanti kalau nggak bertobat. Ya kan? Itu kan itu kenyataan tuh yang nyata, real. 20 tahun menguasai Depok, akhirnya tumbang juga. Kenapa? Karena mengecewakan umat. Intinya di situ sebenarnya. Anies dikecewain, gitu kan akhirnya. Jakarta tumbang juga Jakarta. Masa itulah politik. Kok kesel-kesel ya? Artinya Allah tahu apa yang terjadi, yang hari ini, yang akan datang, pasti Allah tahu. Yusiruna wa ma yu'minun. 77. Awalam yaral insan, tidaklah mereka manusia maksudnya. Tidakkah manusia melihat? Tidaklah manusia memperhatikan anna khalaqnahu, bahwasanya kami Allah menciptakannya min nutfatin, dari setetes air yang hina. Imam Majnun Rahimahullah nyiptain lagu setetes air yang hina, ya kan ya, setetes sperma dari yang hina. Fa ijahu khasimun mubin, tiba-tiba manusia menjadi musuh yang nyata. Tuh. Nah kan, Allah ciptakan kita ini dari setetes yang hina, tiba-tiba menjadi musuh. Yang aneh, tiba-tiba menjadi musuh yang nyata. Ini Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 77. Jadi ada kita ini, ya, diciptakan oleh Allah dari setetes sperma yang hina. Ya, tapi orang-orang kafir, orang-orang munafik menjadi musuhnya Allah, menjadi musuh yang nyata. Kenapa bisa menjadi musuh Allah? Karena menjadi temannya setan, menjadi teman dekatnya setan, maka dia menjadi musuhnya malaikat, musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, musuh yang nyata. Siapa ini? Nggak sadar manusia ini diciptakan dari yang hina. Wa daraba lana masalan wa nasaraqa, dan dia membuat bagi kami masalah, sebuah perumpamaan, wa nasikhalqa, dan dia merupakan kejadiannya dari asalnya yang hina. Qala, dia berkata, Mahil izam ya Ramin, siapakah yang bisa menghidupkan izom tulang belulang, wa Ramin, padahal tulang itu hancur lebur, padahal hancur lebur. Mari kita lihat di dalam tafsir Jalalain, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan setelah, ya, Allah menciptakan manusia, lalu dari tetes yang hina itu, kemudian dia ngomong, apa omongannya? Ini ciri orang menjadi musuhnya Allah, musuhnya malaikat. Majid izzamu ya Rabbim, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang ini nih, dan padahal sudah hancur lebur. Asbabun nuzulnya ini berkenaan dengan seorang kafir namanya As bin Wa'il. Ya, As bin Wa'il ini, bahwa
pacul, buru-buru. Lalu dia mencari makam kuburan yang udah lama nih. Dia gali, lalu dia bawa tulang-tulangnya, tengkoraknya, tengkorak kepalanya, badan, tangan, kakinya, lalu dikasih kepada Rasulullah, menghadap Rasulullah. Ya Muhammad, apakah Tuhanmu itu Allah akan menghidupkan, akan membagikan tulang-tulang yang udah berserakan ini? Gak mungkin, mustahil, kata si As bin Wa'il kepada Nabi dalam Asbabun Nujum surah Yasin ayat ini. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya Allah, Allah akan menghidupkan dan mematikanmu dalam neraka, kata Allah, kata Rasulullah. Itu kan? Naam kata Rasulullah. Apa katanya? Pasti Allah akan menghidupkan tulang belulang ini menjadi manusia utuh, dan yamitukallahu wa ta'ala summa yasuka summa yasruka ila nar. Allah akan mematikanmu, Allah akan membangkitkanmu, lalu Allah menggiringmu ke dalam neraka. Jadi kalau Rasulullah sudah mengatakan itu, berarti orang ini pasti masuk neraka. Sama seperti Allah mengatakan kepada Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Sama. Jadi sudah, cuma ngomongnya udah pakai logika aja. Nggak mungkin Allah hidupkan sesuatu yang sudah hancur lebur begini. Sudah hancur lebur jadi tulang-tulang, nggak mungkin lah. Kata siapa? Asad bin Wa'il, ya kan? Ngomongnya begitu. Mayyuhid itu, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang padahal sudah hancur lebur. Qul, katakan oleh Muhammad, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, apa kata Allah? Yuhyi alladzi ansha'a awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dialah Allah yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang hancur itu, yang dia Allah ciptakan di awal penciptaannya. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dialah Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Sangat mudah. Yang tidak ada aja menjadi ada, mudah bagi Allah. Nabi Adam nggak ada, Allah ciptakan ada, mudah. Ini udah ada, fisiknya udah ada, tulangnya masih ada, lebih mudah lagi Allah ciptakan. Kira-kira begitulah. Mencetak pertama kali kan mudah, apalagi mencetak yang kedua kali, amat sangat mudah. Allah Akbar. Ya kan? Jadi ini ternyata tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir mengutip hadis yang sama. Jadi orang tadi itu dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana ungkapan atau sabda Rasulullah kepada Asal bin Wa'il.